Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Agraria Putri Imani 422000115 Dela SUP NIM 422000103 Nafisatul M 422000109 Nayang PS 422000110 akan mempresentasikan dengan tema penetapan harga. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga pada perilaku konsumen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, afeksi dan kognisi harga. Selama ini dipercayai bahwa pengaruh harga terhadap afeksi dan kognisi serta perilaku konsumen banyak yang tidak dijumpai konsumen. Memandang adanya hubungan yang kuat antara harga dan kualitas suatu produk atau jasa. Ketika konsumen mendapat informasi tambahan tentang produk, hubungan harga dan kualitas ternyata semakin menipis. Persepsi harga berkaitan dengan bagaimana informasi harga dipahami oleh konsumen dan memberikan makna yang dalam bagi mereka. Dalam memproses informasi harga secara kognitif, konsumen dapat membuat perbandingan antara harga yang ditetapkan dengan sebuah harga atau rentang harga yang telah terbentuk dalam benak mereka untuk produk tersebut. Harga dalam benak mereka yang digunakan untuk melakukan perbandingan ini disebut harga referensi internal. Pada dasarnya, referensi harga internal bertindak sebagai penuntun dalam mengevaluasi apakah harga yang ditetapkan dapat diterima konsumen atau tidak. Suatu merek tertentu dapat dianggap sebagai suatu ciri dari produk. Pengetahuan ini kemudian akan dibandingkan dengan harga dari merek lain dalam suatu kelas produk yang sama. Ciri-ciri dari merek yang diamati dan dari merek-merek lainnya, serta biaya-biaya konsumen lainnya. 2. Perilaku harga. Akses pendanaan. Ada beberapa cara konsumen dapat mengakses dana. Yang pertama, sebagaimana membawa sejumlah tertentu uang tunai untuk membayar pembelian dalam jumlah kecil. Kedua, sebagian konsumen juga membawa buku cek jika mereka membutuhkan jumlah uang yang besar. Ketiga, jutaan orang membawa kartu kredit untuk membayar belanja mereka. B. Transaksi. Pada tahap transaksi ini, konsumen tidak sekedar menukarkan uang mereka dengan barang atau jasa, mereka juga mempertukarkan waktu, kegiatan kognitif, dan upaya perilaku mereka. Bukan hanya untuk mendapatkan uang, tetapi juga untuk pergi belanja dan melakukan pembelian. Oleh karena itu, analisis terhadap elemen tersebut dan terhadap nilai yang diterima konsumen pada saat pembelian dan pengkonsumsian dapat memberikan pandangan yang lebih baik pada dampak harga terhadap perilaku konsumen. Ketiga, lingkungan harga. Informasi harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembelian. Harga merupakan elemen yang paling tidak nyata dan dari bauran harga dari sudut pandang lingkungan sendiri, berarti bahwa variabel harga tidak menyediakan banyak hal untuk dialami konsumen dalam tingkat inderawi, walaupun variabel tersebut dapat menciptakan kegiatan kognitif dan upaya perilaku yang cukup besar. Dalam lingkungan harga biasanya adalah sebuah tanda, sebuah label, beberapa simbol tertentu di sebuah toko atau di telepon. Termasuk dalam variabel harga juga adalah kontrak pembelian dan informasi persyaratan kredit, juga harga atau referensi eksternal. Hubungan harga psikologi dan perilaku konsumen. Menurut Peter dan Olson 2005, informasi harga yang mudah dipahami dan memberikan arti buat konsumen menjadi fokus ketika membentuk sebuah persepsi dalam bentuk konsumen. Dalam proses ini, konsumen membandingkan antara harga yang tertera atau tercantum dalam kurung state price dengan harga yang dipikirkan
distribusikan, serta harga lain yang tercantum dalam iklan, katalog, display, dan lain-lain. Secara psikologi, konsumen cenderung mempunyai batasan dalam terhadap sebuah harga, baik itu batas dalam terhadap sebuah harga, baik itu batas harga bawah. Yaitu membahas terkait konsep harga. Menurut Peter dan Olson, harga didefinisikan sebagai apa yang harus konsumen berikan untuk mendapatkan barang atau jasa. Tidak hanya Peter dan Olson, Clutter dan Keller juga mengungkapkan terkait konsep harga. Mereka mengungkapkan bahwa harga tidak harus cenderung kecil atau rendah agar konsumen mau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Menurut mereka, saat ini banyak perusahaan melawan kecenderungan harga yang rendah dan berhasil mendorong konsumen membeli produk dan jasa yang lebih mahal. Harga merupakan bagian penting yang harus ditetapkan dalam menjual produk ataupun jasa ataupun dalam melakukan pemasaran. Menurut Potter, ada 3 strategi untuk menetapkan suatu harga. Yang pertama yaitu strategi perusahaan dan strategi pemasaran. Pada penetapan harga ini, perusahaan sering mengkomunikasikan tujuan jangka pendek, menentukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan jangka pendek, dan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Maksudnya, menentukan tujuan jangka pendek dan menentukan tindakan-tindakan seperti penentuan harga, sehingga harga ditentukan dengan memperhatikan tujuan jangka pendek sebuah perusahaan. Strategi yang kedua yaitu karakteristik produk. Penentuan harga harus memperhatikan konsep produk meliputi barang, kemasan, label, pelayanan, dan jaminan yang mempunyai tujuan akhir untuk mencapai kepuasan pelanggan. Maksudnya, harga harus ditetapkan dengan pertimbangan apakah harga yang diberikan sudah seimbang dengan produk yang diberikan yang dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Terus yang terakhir atau yang ketiga yaitu karakteristik kompetitor. Penentuan harga harus memperhatikan 5 kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan suatu industri, yaitu persaingan dalam industri yang bersangkutan, produk substitusi, pemasok, pelanggan, dan ancaman pendatang baru. Maksudnya, kita harus mempertimbangkan harga. Apakah harga itu mampu bersaing dalam industri yang bersangkutan? Apakah harga itu tidak keberatan atau dapat diterima oleh pemasok dan pelanggan? Yaitu metode penetapan harga produk. Terdapat 3 metode dalam penetapan harga produk. Yang pertama yaitu pendekatan permintaan dan penawaran. Adanya pendekatan ini, perusahaan bisa mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuklah jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kenapa menggunakan metode ini? Karena permintaan dan penawaran ini terjadi karena adanya perubahan tingkat harga. Yang selanjutnya yaitu menggunakan metode pendekatan biaya. Pada hal ini, dalam menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dalam markup pricing dan break-even analysis. Penetapan harga produk yang terakhir atau yang ketiga yaitu pendekatan pasar. Pada hal ini, dalam merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan, yaitu dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah tahap penetapan harga. Kotler dan Keller 2011 membagi 6 tahap dalam menetapkan sebuah harga. Yang pertama adalah memilih tujuan penetapan harga. 5 tujuan utama adalah kemampuan bertahan, laba saat ini maksimum, mangsa pasar maksimum, pemerahan pasar maksimum, kepemimpinan, kualitas produk, dan tujuan lain. Yang kedua adalah penetapan permintaan. Setiap harga akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda, dan karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Yang ketiga adalah memperkirakan biaya permintaan, menetapkan batas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya. Biaya penetapan batas bawah, perusahaan ingin menggunakan harga yang dapat menutupi biaya produksinya,
mendistribusikan dan menjual produk, termasuk tingkat pemilihan yang wajar untuk usaha dan risikonya. Yang keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Dalam kisaran kemungkinan harga yang ditentukan oleh permintaan pasar dan biaya perusahaan harus memperhitungkan biaya harga dan kemungkinan reaksi harga pesaing. Yang kelima adalah memiliki metode penetapan harga. Ada 6 metode penetapan harga yang menetapkan harga markup, penetapan harga tingkat pengembalian sasaran, penetapan harga nilai anggapan, penetapan harga nilai, penetapan harga going rate, dan penetapan harga jenis lelang. Yang keenam adalah memilih harga akhir. Metode penetapan harga mempersempit kisaran dari mana perusahaan harus memilih harga akhirnya. Ada topik kunci dalam harga. Yang pertama adalah harga referensi. Harga referensi atau referensi price merupakan perbandingan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat atau dengan kerangka referensi eksternal seperti harga eceran reguler yang terpasang. Yang kedua adalah asumsi harga kualitas. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Penetapan harga pencitraan sangat efektif untuk produk sensitif seperti parfum, mobil mahal, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah akhiran harga. Akhiran harga disebut juga dengan outprice atau harga yang berakhir dengan angka ganjil. Kotler dan Killer 2009 menyatakan bahwa memahami bagaimana konsumen sampai pada persepsi harga merupakan prioritas pemasaran yang penting, karena persepsi yang terbentuk dari sebuah harga akan melekat kuat dalam benak konsumen, entah itu persepsi positif maupun negatif. Beberapa perusahaan menyadari salah satu strategi penetapan harga yang dinilai cukup efektif. Dapat disimpulkan bahwa ODD price atau harga ganjil merupakan harga di mana nilai sedikit rendah dari harga yang biasanya, dan harga ini dapat mempengaruhi psikologis seorang. Sering disebut dengan harga psikologi, menjelaskan banyak penjual menggunakan strategi ODD price ini dengan menetapkan harga yang berakhir dengan angka ganjil, karena beberapa riset memperlihatkan konsumen cenderung memproses harga diri. ODD price dalam purchase decision making. Kotler dan Killer 2009 menyatakan bahwa keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen menganggap harga, dan beberapa harga aktual saat ini yang mereka pertimbangkan bukan harga yang dinyatakan pemasar. Tahap awal keputusan pembelian konsumen dihadapkan pada kebutuhan yang ingin dipenuhi, di mana konsumen memulai mencari masalah apa yang ingin dipecahkan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dari tahapan tersebut konsumen mulai mencari informasi tentang hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan, termasuk salah satunya yaitu mengenai harga. Setelah mengevaluasi alternatif pilihan yang ada, konsumen akan masuk pada tahap keputusan pembelian, di mana pada tahap ini faktor harga menjadi salah satu pertimbangan dan pengaruh yang cukup kuat terhadap hasil keputusan konsumen. Kotler dan Killer menjelaskan bahwa banyak penjual menggunakan strategi ODD price ini dengan menetapkan harga yang berakhir dengan angka ganjil. Beberapa riset memperlihatkan bahwa konsumen cenderung memproses harga diri kiri ke kanan, dan bukan membulatkan. Hal tersebut sering dijadikan dasar oleh banyak perusahaan dalam menerapkan strategi harga ganjil. Saat ini banyak perusahaan cenderung lebih banyak memasang harga ganjil dibanding dengan harga biasa. Tentang hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan, termasuk salah satunya yaitu mengenai harga.
Setelah mengevaluasi alternatif pilihan yang ada, konsumen akan masuk pada tahap keputusan pembelian, di mana pada tahap ini faktor harga menjadi salah satu pertimbangan dan pengaruh yang cukup kuat terhadap hasil keputusan konsumen. Klotter dan Killer menjelaskan bahwa banyak penjual menggunakan strategi ODD price ini dengan menetapkan harga yang berakhir dengan angka ganjil. Beberapa riset memperlihatkan bahwa konsumen cenderung memproses harga dari kiri ke kanan dan bukan membulatkan. Hal tersebut sering dijadikan dasar oleh banyak perusahaan dalam menerapkan strategi yang harga ganjil. Saat ini banyak perusahaan cenderung lebih banyak memasang harga ganjil dibanding dengan harga biasa.